Mulai lagi kembali berdialog ya bersama Pak Paruhum P. Aritonang selaku Deputy General Manager 2 Divisi Transaction Banking Services BNI. Pak Paruhum, masih bersama kami Pak? Iya, Mas Daniel, Sobat Cuan, masih bersama kita diskusi malam ini. Pak Paruhum, ini masih dalam rangkaian Global Transactional Banking. Ini kan kalau kita lihat dari sisi digital ini perkembangannya pesat banget dan digital teknologi ini perkembangannya pesat banget itu. Kemudian pemain-pemain baru pun juga mulai muncul seperti berbagai e-commerce dan juga fintech baik dalam negeri dan luar negeri. Banyak nih orang yang memandang bahwa e-commerce dan fintech ini merupakan disruption atau ancaman begitu ya bagi perbankan. Tapi ada juga yang memandang bahwa keberadaan para fintech dan e-commerce bisa sebagai pijakan untuk berkolaborasi. Nah, pandangan Pak Paruhum seperti apa nih Pak terkait hal ini? Iya, Mas Daniel, memang fintech ini dan e-commerce sekarang ini banyak bermunculan, baik di Indonesia maupun di pasar internasional. Nah, bagi kami, para pemain fintech dan para e-commerce ini adalah mitra strategis dalam memberikan layanan-layanan digital yang lebih baik lagi kepada para pebisnis, pada dunia bisnis ya. Di mana para fintech e-commerce ini memberikan platform bisnis untuk para ekosistem bisnis, baik produser, konsumernya untuk melakukan bisnisnya. Nah, tentunya dalam hal transaksi keuangannya tentunya perlu menggandeng bank juga. Nah, jadi itu kerjasama sinergi antara bank dengan e-commerce dan fintech-fintech ini akan memberikan produk-produk solusi terobosan-terobosan bagi bisnis untuk dapat lebih memudahkan bisnis mereka, untuk lebih menekan cost ya, untuk lagi memberikan kecepatan dalam melakukan transaksi. Nah, itulah yang kami sudah lakukan sejak beberapa tahun yang lalu ya, bahwa sinergi dengan fintech dan e-commerce ini memberikan dampak yang baik bagi pertumbuhan bisnis yang dirasakan oleh nasabah bank, juga bagi para pelaku usaha bisnis secara umum. Nah, di mana dihasilkan solusi-solusi digital yang baru berupa terobosan, sehingga itu sangat menarik lagi. Nah, itulah yang kami anggap bahwa sinergi antara bank dengan fintech dan e-commerce ini perlu digalakkan lagi, sehingga nanti akan tercipta platform-platform solusi-solusi digital yang bagus bagi bisnis dan juga bagus semua, sehingga memberikan keuntungan juga bagi semua pihak, baik bagi fintech-nya, bagi bank, secara khusus bagi pelaku bisnisnya. Nah, itulah yang kita menjadi strategi kita dalam dunia digital ini dan sinergi dengan fintech dan e-commerce. Baik, terkait dengan hal tersebut nih Pak Paruhum, apakah Bapak bisa menyebutkan fintech dan e-commerce baik dalam negeri maupun luar negeri yang telah bekerja sama nih dengan BNI dan jasa apa yang diberikan oleh BNI? Oh iya, saat ini sekitar 273 fintech dan e-commerce dalam penyediaan solusi digital telah bekerja sama dengan BNI. Nah, khususnya dalam kerjasama ini layanan yang kami berikan adalah layanan collection. Bagaimana untuk mempermudah collection para pelaku bisnis ini sehingga mudah dikontrol, dapat dilakukan secara digital, tidak perlu lama lagi, dan itu yang kami lakukan. Dan juga kami bekerja sama dengan para fintech-fintech internasional untuk memberikan layanan digital kepada mereka, contohnya ya, seperti Amazon, seperti Apple, TikTok, Netflix, mereka membutuhkan layanan perbankan juga karena mereka itu harus membayar pajaknya di Indonesia, karena mereka ada servis layanan di Indonesia, dan banyak penduduk Indonesia yang pakai, mereka berkewajiban juga membayar pajaknya di Indonesia. Dan untuk itu, kita bekerja sama dengan para fintech itu untuk bagaimana memudahkan pembayaran mereka di Indonesia. Seperti tadi Netflix kan banyak yang pakai itu, Ya. Microsoft, Zoom juga sekarang lagi banyak. Nah, mereka tuh bagaimana untuk membantu mereka dalam menyelesaikan transaksi-transaksinya di Indonesia dan juga termasuk membayar kewajiban pajaknya di Indonesia. Nah, itu kerjasama yang nyata yang kita lihat saat ini, kerjasama dengan fintech dari internasional. Kalau fintech yang domestik sih kita tentunya banyak dalam bidang pembayaran supaya seamless, bisa memakai handphone ya, dan juga collection tadi. Jadi memang ya saat ini kita juga masih banyak menjamin kerjasama dengan peer-to-peer lending ya, kemudian dalam kerjasama crowdfunding ya seperti itu. Dan kita sekarang masih banyak juga yang sedang di backlog yang sedang kerjasama dengan kita. Demikian Mas Daniel. Baik, ini kemudian yang menjadi keunggulan khusus begitu bagi Global Transactional Banking BNI dibanding bank plat merah lainnya ini apa nih Pak Paruhum untuk dapat bersaing di domestic market maupun dengan global players-nya di transactional banking? Iya, betul. Salah satu yang kami tawarkan adalah di BNI itu solusinya terintegrated. Cash management, trade finance, dan juga
garansi bank dan penjaminan itu menjadi salah satu platform. Kami jahit di salah satu platform. Jadi dengan menggunakan itu semua ada di situ, jadi gampang ya kan. Kemudian reliable, seamless, dan integrasi juga kami sudah siapkan. Kemudian salah satu yang kami kembangkan adalah bisnisnya itu bisa terintegrasi secara langsung melalui API atau Open Banking. Jadi untuk para pengusaha corporate atau yang sudah mature, yang mau terhubung secara digital langsung, tidak perlu memakai perangkat-perangkat lainnya seperti internet banking, mobile banking, langsung integrated dengan API. Dan API itu memudahkan kita untuk lebih mempercepat lagi untuk integrasi bisnisnya. Nah, itu yang kami siapkan, jadi semua orang bisa mengakses itu, terintegrasi, tidak perlu susah-susah, tidak perlu kompleks, dan kami juga sekarang sedang memudahkan lagi bagaimana meng-onboard para bisnis ini supaya nggak perlu lama. Kalau tadinya butuh seminggu atau 2 hari, sekarang kita bisa, kalau bisa same day aja, kalau bisa sudah kita onboard mereka supaya bisa langsung menggunakannya. Dan untuk itu seperti tadi Mas Daniel sudah bilang ya, kami di tahun 2020 mendapatkan 6 award ya dari Euromoney, Asia Money, Alpha Southeast Asia, dan itu semua adalah pilihan customer. Di mana dalam award itu customer memberikan voice-nya, voice to customer untuk memilih mana yang terbaik di domestik dan Southeast Asia. Nah itu Mas, jadi bagaimana kami memikirkan customer supaya gampang menggunakannya dengan memberikan apa aja, itu yang selalu kami pupuk supaya orang-orang dapat lebih gampang menggunakannya sehingga bisnis juga pasti lebih cepat berkembang. Gitu, Baik. Sobat Cuan. Baik, Pak Ruhum. Ini pendapat Sobat Cuan nih. Saat ini perbankan itu katanya disrupted by fintech. Walaupun pada akhirnya pendapat itu tidak benar karena perbankan akhirnya bisa mengajak fintech untuk berkolaborasi. Nah, Pak Ruhum, dengan adanya rencana Global Transaction Banking ini, apakah Bapak masih akan berkolaborasi dengan mereka? Iya, masih Mas. Seperti saya sampaikan tadi, fintech ini kita anggap sebagai mitra strategis dalam penyediaan layanan-layanan digital kepada pasar internasional. Nah, antara lain yang perlu akan kita garap lagi nanti dalam bidang cross-border payment. Cross-border payment ini saat ini kan terbatas, hanya ada SWIFT atau layanan-layanan yang lain, yang which is sebetulnya masih bisa dioptimalkan lagi biayanya. Nah, itu melalui kerjasama dengan fintech untuk cross-border payment, nanti kita akan bisa memberikan layanan cross-border transaction yang lebih murah. Di samping itu kita juga menyediakan kerjasama juga dengan para pemain-pemain digital untuk B2B transaction yang menyediakan cross-border B2B transaction ya, di mana tentunya nanti perlu ada dukungan bank ya dalam memberikan jaminan LC, dalam memberikan pembayaran, sehingga nanti ya semakin seamless lagi, semakin mudah. Nah itu yang kita lihat dalam exposure ke depan, sehingga kolaborasi dengan fintech ini masih menjadi strategi juga bagi kami untuk kedepannya. Demikian, Mas. Baik, Pak Ruhum, ini kalau global transaction banking ini kan pasti akan terus ada pengembangan ya Pak ya, mengingat perubahan bisnis dan perkembangan teknologi saat ini sangat pesat. Seperti apa nih strategi BNI dalam mengantisipasi kondisi tersebut? Iya, Mas Daniel, cocok sekali ya. Memang solusi itu antara lain bisa dilaksanakan jika produk ini mengikuti perkembangan ya. Bisnis ini berubah sangat cepat. IT juga berubah sangat cepat. Nah, itulah yang kami bikin. Kami membuat suatu innovation center, innovation lab di kami untuk mengikuti terus perkembangan-perkembangan yang ada, sehingga kami bisa mengikuti teknologi yang ada, layanan yang ada, memberikan layanan yang lebih bagus. Nah, itu jadi kita punya roadmap untuk strategi dan solusinya. Kemudian kita juga mempersiapkan layanan-layanan supaya semuanya bisa terjadi lebih real time. Contohnya onboarding. Kalau kemarin masih 2 hari atau masih 3 hari, untuk layanan yang kompleks masih bisa seminggu, itu kami reduce semua supaya bisa, kalau bisa semuanya same day. Dengan melalui digitalisasi layanan-layanan yang masih manual atau semi manual. Jadi kita sekarang men-scrutinize mana yang masih manual, mana yang semi manual, sehingga kita kembangkan itu supaya bisa digital, sehingga semua bisa lebih cepat. Nah, itu jadi yang kami lihat bagaimana kita bisa mengoptimalkan lagi kapabilitas yang bisa kita berikan kepada customer, sehingga dengan sendirinya nanti kapabilitas customer juga meningkat dari sisi bisnisnya, sehingga ya tadi bisnis semakin meningkat, cuan juga semakin dapat lah. At the end nanti kita sebagai agen pemerintah juga bisa membangkitkan lagi perekonomian negara kita Indonesia. Baik Demikian Mas Pak Ruhum. Daniel.
Yang terakhir nih Pak Ruhum, ini pesan-pesan untuk para sobat cuan yang akan menggunakan ini fasilitas Global Transactional Banking dari BNI seperti apa nih Pak? Oke, kepada para sobat cuan ya, para pebisnis, Bapak Ibu sekalian, kami mengundang para pengusaha Indonesia yang memiliki rencana ekspansi internasional ataupun Mhm, saat ini sudah memiliki exposure di dunia internasional. BNI siap mendukung untuk mewujudkan dan mensukseskan pengembangan bisnis Bapak Ibu ya. Kemudian juga dalam rangka pemulihan ekonomi, kami juga mendukung punya program khusus bagi UMKM ya, sehingga meningkatkan mhm, kapabilitas mereka, sehingga mereka bisa berkembang lebih bagus lagi, sehingga menembus pasar ekspor. Nah, kami menyediakan layanan-layanan digitalized, layanan-layanan yang the whole spectrum, mulai dari pembiayaan hingga transaksional, hingga reporting yang komplit untuk mhm, mendukung bisnis-bisnis saudara. Untuk itu, tim kami juga sudah kami siapkan. Kami punya tim advisories untuk business mhm, advisories, financial advisories, ya juga advisories untuk transaction, sehingga setiap saat Bapak Ibu membutuhkan advice bagaimana cara melaksanakan ini, tim kami sudah siap menjalankannya. Dan juga ya kami menyiapkan juga tim untuk after sale service-nya. Ya, after mhm. sale service ini dapat yang kami sebut service action team ya. Jadi after sale service ini siap menerima pertanyaan, any inquiries dari Bapak Ibu sekalian, Sobat Cuan. Nah itu bisa kita raih di nomor telepon 299 46 046 atau email ke tbs_sat@bni.co.id. Nah ini supaya melalui layanan ini komitmen kami ya kita sama-sama bisa bertumbuh bersama mengembangkan bisnis Mhm. internasional yang saat ini sedang digarap oleh Bank BNI dengan harapan sobat cuan semakin cuannya semakin banyak ya bisnis kita semakin mudah ya kita juga dapat membantu para pelaku bisnis baik corporate, Mhm. menengah maupun kecil UMKM untuk Baik. sama-sama menuju kesuksesan dan pengembangan perekonomian Indonesia. Demikian Sobat Cuan, harapan dari kami kepada kita semua. Silakan Mas Daniel. Baik, terima kasih banyak Pak Paruhum P. Aritonang selaku Deputy General Manager 2 Divisi Transaction Banking Services BNI atas waktu Anda berdialog dalam CNBC Indonesia. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis.